Selamat malam, kita melanjutkan pelajaran kita KD32 mengenai program linear. Yang pertama kita bahas yaitu pertidaksamaan linear. Perhatikan buku paketmu. Masalah 21. Santi berbelanja di toko peralatan sekolah dengan uang yang tersedia 250.000. Harga setiap barang di toko tersebut telah tersedia di daftar harga barang, sehingga Santi dapat memperkirakan peralatan sekolah apa saja yang dianggap sanggup dia beli dengan uang yang dia miliki. Berdasarkan daftar harga, jika Santi membeli 2 seragam sekolah dan 3 buku, maka dia masih mendapatkan uang kembali. Dapatkah kamu memodelkan harga belanjaan Santi? Maka alternatif penyelesaiannya, yang pertama, yang dibeli si Santi, yang pertama itu adalah seragam sekolah. Yang kedua itu buku. Berarti dengan cara misalkan seragam itu X, kemudian bukunya Y. Karena yang dibelinya 2 seragam sekolah, berarti ini menjadi 2X. Dan 3 buku menjadi 3Y. Kemudian karena ada dia uang kembalian, berarti dia lebih kecil dari uang yang dimiliki Santi. Ya, berarti 2X tambah 3Y lebih kecil dari 250.000. Kemudian kita bantu Santi. Berapa saja buku dan baju yang bisa dia beli. Kita perhatikan di sini, kita bantu dengan tabel yang ini. Kamu perhatikan. Bisa aja Santi membeli buku yang dinas yang harganya 100.000, buku yang harganya 10.000. Jadi 2 dinas 200.000, 3 buku 30.000. Kita jumlahkan 230.000 belanjanya. Uangnya tadi 250.000, maka kembaliannya 20.000. Dan selanjutnya seperti ini. Bisa aja Santi dia membeli baju yang harga 80.000, berarti 2 baju seragam 160.000. 1 buku 15.000, berarti 3 buku 45.000. Maka jumlahnya semua belanjaan Santi 205.000. Kembaliannya masih ada 45.000. Jadi masih banyak kemungkinan yang bisa. Ini saya buat hanya beberapa saja. Itu dia bentuk dia pertidaksamaannya. Jadi dari sana bisa kita lihat bentuk umum dari pertidaksamaan adalah yang AX tambah BY. Ini pertidaksamaan linear 2 variabel. Lebih besar atau lebih kecil dari C. Kadang lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan C. Maka cara penyelesaiannya, yang pertama, kita tentukan titik potong terhadap sumbu X. Syaratnya nanti Y-nya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, kita tentukan titik potong terhadap sumbu Y. Maka syaratnya X-nya dia 0. Kemudian yang berikutnya, tarik garis yang melalui kedua titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Yang keempat, uji salah satu titik di luar garis. Kemudian yang kelima, arsir daerah yang memenuhi. Kemudian persamaan tadi kan jadi 2X tambah 3Y lebih kecil dari 250.000. Maka caranya kita cari dia titik potong terhadap sumbu X. Kita buat ya. Titik potong terhadap sumbu X. Saya buat titik potong. Maka syaratnya tadi Y-nya sama dengan 0. Kalau Y-nya 0, ini dia 0. Maka paling tinggal 2X. Maka 2X-nya sama dengan 250.000. X-nya sama dengan 250.000 bagi 2 menjadi 125.000. Maka titik potongnya tadi 125.000,0 ini. Dari situ ya. Kemudian yang kedua. Yang kedua, kita cari dia titik potong terhadap sumbu Y. Kalau dia terhadap sumbu Y, maka syaratnya X-nya sama dengan 0. Ganti X-nya 0, berarti ini jadi 0 kan? Yang tinggal 3Y sama dengan 250.000.
maka Y-nya sama dia dengan 250.000 dibagi 3, kira-kira 80 berapa nih, 83.333. Karena dia nggak bilangan bulat, saya buat seperti itu. Berarti sudah memenuhi yang kedua, titik potong terhadap sumbu X terhadap sumbu Y itu nih, yang ini ya. Kemudian kita gambarkan ke koordinat kartesius. Perhatikan, tinggal kita buat koordinat kartesius ini seperti ini. Yang ini coba lihat, kamu buat dia di buku berpeta. Nanti kalau menggambarnya dengan GeoGebra juga boleh, tapi saya ajar dulu secara manual ya. Ini saya buat langkah-langkah 5.000 ya, 5.000, 10.000 sampai 125.000. Ini tadi X-nya 125.000, ini dia. Dan Y-nya 250.000 per 3, kira-kira 83.000. Saya angkat di sini. Nah, kita akan hubungkan dia titiknya. Garisnya ini putus-putus karena persamaannya pakai lebih kecil, nggak ada sama dengan. Ini lebih kecil lah sama dengan ya. Kalau ada sama dengannya, garisnya ini penuh. Setelah kamu hubungkan kedua titiknya, maka yang kamu lakukan uji salah satu titik seharusnya gitu. Cuma kalau kita lihat tadi, titik-titik yang tadi yang memenuhi, masih dilihat yang ini tadi, kita perhatikan ya. Yang tadi, yang pertama, coba lihat, X-nya 100.000, Y-nya 10, 100.000, 10, kita lihat sini. 100.000, 10, berarti titiknya ini. Dan masih banyak titik yang lain ya. Maka yang kita harus searah yang memenuhi. Itu ujinya, ini dia. Semua di sini banyak titik-titik menjadi penyelesaiannya. Seperti itu. Contoh berikutnya, kalau seandainya nanti X lebih besar sama dengan 0. Kalau dia X sama dengan 0, garis X sama dengan 0 itu adalah sumbu Y. Lihat ya, sumbu Y. Maka kalau dia X-nya lebih besar dari 0, maka yang kita arsir sebelah kanan garis ini, garis sumbu Y. Dan kebalikannya, kalau X-nya lebih kecil dari 0, berarti tadi garis X sama dengan 0, ingat ya, garis X sama dengan 0, itu sama aja dengan sumbu Y. Kalau dia lebih kecil dari 0, maka yang diarsir sebelah kiri dari sumbu Y. Contoh yang berikutnya, untuk Y lebih besar sama dengan 0. Kalau dia garis Y sama dengan 0, itu sama dengan sumbu X. Lihat ya, garis Y sama dengan 0, itu sama aja dengan sumbu X. Berarti kalau dia Y-nya lebih besar 0, lebih besar dari 0, 1, 2, 3 dan selanjutnya, berarti dia di atas sumbu X. Ini dia. Sama juga yang di bawah, kalau dia Y lebih kecil dari 0, Y lebih kecil dari 0, berarti Y-nya di bawah dari sumbu X. Lebih kecil dari 0, contohnya min 1, min 2, berarti kan posisinya di sini semua. Dia di bawah sumbu X. Kemudian contoh yang berikutnya, 5X tambah 5Y lebih kecil sama dengan 10. Maka cara penyelesaiannya, diingat tadi, di catatan kita yang tadi, caranya tadi kita tentukan dia titik potong terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X, maka syaratnya Y-nya 0. Berarti kita buat ya, yang pertama, titik potong terhadap sumbu X. Tadi syaratnya Y-nya sama dengan 0. Kalau dia Y-nya 0, ini 0. Berarti 5 kali 0, 0 kan? Apa yang tinggal? X-nya kan, Dik? Maka X-nya sama dengan 10. Kau usah pakai pertidaksamaan lebih kecil lebih besarnya. Karena kita hanya mencari titik potong. Jadi X-nya 10, berarti yang ini 10. Maka titiknya X, Y ini 10,0. Yang kedua kita cari dia titik potong terhadap sumbu Y. Kalau dia titik potong terhadap sumbu Y, syaratnya itu X-nya sama dia dengan 0. Berarti X-nya 0. Kalau dia X-nya 0, berarti jadi 0 kan? Yang tinggal 5Y. Berarti menjadi 5Y
sama dengan 10. Kenapa tidak lebih kecil sama dengan? Karena kita hanya mencari titik potong, jadi nggak ada pertidaksamaannya ya. Dari sini Y-nya kita dapat 10 bagi 5 hasilnya dia 2. Kita isi sini dia 2. Maka titiknya 0,2. Tinggal kita cari titiknya. Yang pertama 10,0. Udah, gambar nanti di berpetamu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contohnya di sini 10,0 ini. Kemudian berikutnya titik kedua 0,2, berarti X-nya 0, Y-nya 2. 1, 2 ini. Berarti 0,2. Yang ketiga yang kamu lakukan adalah hubungkan, tarik garis yang menghubungkan kedua titik, yang melewati kedua titik, sama itu ya. Kita tarik garisnya. Garisnya penuh. Kenapa penuh? Karena ada pakai sama dengan ya. Kemudian manakah daerah yang memenuhi? Ingat tadi apa yang kita lakukan, yaitu dengan cara menguji salah satu titik di luar garis. Kalau ini terserahmu. Contohnya kita ambil titiknya yang ini. Ini kan tidak dilalui. Titik berapa ini? Ini X-nya 1, Y-nya 1, terserah. Berarti kita contohnya uji dia ke titik 1,1. Artinya X-nya 1, Y-nya 1. Kemana? Ke pertidaksamaan yang ini. Udah, kita uji ya. Berarti menjadi X-nya 1 ditambah 5 kali 1 lebih kecil sama dengan 10. Berarti 1 tambah 5 lebih kecil sama dengan 10. Berarti 6 lebih kecil sama dengan 10. Apakah 6 lebih kecil dari 10? Iya kan? Berarti ini nilainya benar. Karena dia benar, maka arsir searah dengan titik 1,1 tadi. Cara sini berarti ke kiri garis. Kita harusnya ke kiri garis. Seandainya dia salah, berarti berlawanan arah. Apakah titik ujinya harus 1,1? Tidak. Itu boleh sembarang titik. Boleh 10,3, boleh 3,4. Ya, tapi yang paling sederhana, kalau dia garisnya tidak melalui 0,0, lebih gampang diuji dia ke 0,0. Tergantung selera kamu. Contoh berikutnya, 3X tambah 4Y lebih besar sama dengan 24. Sama seperti tadi, kita cari dia titik potong terhadap sumbu X. Kalau dia titik potong terhadap sumbu X, maka syaratnya tadi Y-nya sama dengan 0. Kalau Y-nya 0, ini kan jadi 0. Yang tinggal apa sini? 3X kan? Berarti kita buat jadi 3X sama dengan 24. Maka X-nya sama dengan 8. Gitu ya, titik potong terhadap sumbu X, Y-nya 0. Berarti ini 0. X-nya tadi kita dapat 8. Maka titiknya menjadi 8,0. Yang kedua kita cari dia nanti titik potong terhadap sumbu Y. Kalau dia tidak terhadap sumbu Y, maka syaratnya X-nya dia 0. Berarti X-nya ini 0. Udah. Kalau X-nya 0, berarti 3X 3 kali 0, 0. Apa yang tinggal di sini? 4X kan? 4Y. 4Y sama dengan 24. Maka Y-nya sama dengan 24 bagi 4, dia 6. Maka ini 6. Maka titiknya 0,6. Tinggal kita gambar ke koordinat kartesius dua titik tersebut. Yang pertama 8,0, tinggal hitung. Nanti berapa takut ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini dia 8,0. Titik kedua 0,6. X-nya 0, Y-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dia 6. Udah. Selanjutnya yang kamu lakukan, hubungkan kedua titik tersebut. Kita hubungkan kedua titik. Hubungkan dia. Kemudian yang kita lakukan, uji salah satu titik di luar garis. Karena garisnya ini tidak melalui 0,0. Ibu bilang tadi lebih gampang uji dia ke 0,0 ya.
kita ujilah dia ke 0,0. Uji titik ke 0,0. Udah, kita ganti X-nya 0, Y-nya juga 0. Maka menjadi 3 kali 0 ditambah 4 dikalikan dia dengan 0 lebih besar sama dengan 24. Ini kan 0 ini kan. 0 lebih besar sama dengan 24. Apakah 0 lebih besar dari 24? Berarti kan jawabannya salah. Ya kan, seharusnya lebih kecil kan? Karena dia salah, dia ke 0,0, ini tadi 0,0. Maka arsir berlawanan arah dari 0,0. 0,0 ini kan di kiri garis. Maka karena salah, menjadi yang kita arsir sebelah kanan garis. Seperti ini ya, kanan garis kita arsir. Mau panjang-panjang gak ada masalah. Contoh berikutnya, contoh ke-7. 4x ditambah 5y lebih kecil sama dengan 0. Berarti konstantanya 0, berarti ini ciri-ciri garis yang melalui titik 0,0. Kalau melalui titik 0,0, maka harus kamu sediakan 3 titik yang dilaluinya. 3 titik yang dilaluinya. Cara menentukan titiknya yang gampang, maka caranya seperti ini. Kita buat ya. 5y, kita terangkan dulu, sama dengan 0 dikurang 4x berarti minus 4x. Maka y-nya sama dia dengan minus 4x per 5 atau minus 4 per 5x. Berarti titik yang kita buat biar gampang, nilai x-nya kelipatan dari 5. Ya, berarti kita buat contohnya minus 5 boleh, minus 10 boleh, minus 15 boleh. Tapi salah satunya harus ada 0. Baru boleh juga dia 5. Kalau kamu buat minus 10, 0, 10 boleh ya. Kalau kamu buat minus 15, 0, 15 boleh. Ini hanya untuk mempermudah penghitungan. Kalau kamu buat 1 pun gak ada masalah, cuman menggambarnya lebih ribet. Udah. Kalau dia x-nya sama dengan minus 5. Contohnya sebut ya. Untuk x sama dengan minus 5. Berarti menjadi y sama dengan minus 4 per 5 dikalikan minus 5. Maka cerot ini kan menjadi berapa? Jawabannya sama dengan 4. Ini 4. Maka titiknya dengan di minus 5,4. Kalau x-nya dia 0, sama juga ya, tadi kalikan minus 4 kali 0, 0. 0 bagi 5, 0. Pasti dia menjadi 0,0. Kalau x-nya sama dengan 5, seperti ini juga caranya tadi ya. Kerjakan lagi. Minus 4 dikali 5. Minus 20 bagi 5, berarti ini minus 4. Berarti ini tadi titiknya 0,0. Yang berikutnya ini 5, minus 4. Ketiga titik ini gambarkan di koordinat kartesius. Yang pertama, minus 5,4, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. 4, 1, 2, 3, 4. Minus 5,4. Berarti tinggal kita buat. Nah, titik ini dulu ya, cari minus 5,4-nya. Ini titiknya. Yang kedua, titik 0,0 ini, x-nya 0, y-nya 0. Yang ketiga, 5,41, 2, 3, 4, 5. 5, minus 4, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Kita hubungkan. Kalau berbentak kan langsung kelihatan. Ini dia. Ada 3 titik. Ini tadi titiknya minus 5,4, 0,0. Yang ini 5, minus 4. Kemudian yang kita lakukan, hubungkanlah ketiga titik ini. Kita hubungkan. Karena ada sama dengannya, garisnya penuh. Ini dia ya.
Kemudian yang kita lakukan menguji salah satu titik. Boleh nggak titik 0,0 yang kita uji? Tidak. Kenapa? Karena titiknya itu nggak dilalui oleh garis. Contohnya titik berapa kita buat? Contohnya kamu mau dia titik berapa kita buat ya? 1,1 boleh, 1,0 boleh. Contohnya kita buat 1,1 ini X1 1. Kita buat ya. Uji, kita buat titik ujinya. Uji ke titik 1,1. Yang mana? Yang ini tadi 4x, berarti 4 kali 1, kemudian tambah 5 kali 1, apakah lebih kecil dari 0? 4 kali 1, 4, 5 kali 1, 5, berarti 9, lebih kecil sama dengan 0. Karena 9 tidak lebih kecil dari 0, maka ini salah. Berarti salah ke arah titik 1,1. Maka aksis berlawanan arah dengan 1,1 ini. 1,1 di kanan garis menjadi yang kita arsir sebelah kiri garis. Seperti itu. Contoh ke-8, 2x dikurang 3y lebih besar dari 0. Seperti yang tadi, kita tarik dia titik foto terhadap sumbu x, y-nya dia 0. Berarti ini 0 ya. Ganti y-nya 0, berarti hilang ini kan. Yang tinggal 2x. 2x sama dengan 6. Maka x-nya sama dengan 3. X-nya dia 3. Maka titiknya menjadi 3,0. Kemudian titik foto terhadap sumbu y, maka syaratnya x-nya dia 0. Kalau dia x-nya 0, berarti yang tinggalkan. Berarti minus 3y. Min 3y sama dengan 6. Maka y-nya sama dengan 6 dibagi minus 3, maka jawabannya minus 2. Ini dia minus 2. Maka titiknya 0, minus 2. Tinggal kita buat titiknya di koordinat kartesius. Yang pertama tadi 3,0, maka x-nya 3. Ini ya. Y-nya 0, 3,0. Titik kedua tadi 0, minus 2, x-nya 0, y-nya minus 2. Kemudian kita lakukan hubungkan kedua titik. Tetapi karena persamaannya tidak ada sama dengan tadi ya, maka garisnya yang kita buat putus-putus. Kita buat garisnya putus-putus. Kita hubungkan garis putus-putus. Ini garisnya ya. Ingat ya, mau dibuat panjang kali nggak ada masalah. Kemudian untuk mengarsirnya kita uji salah satu titik di luar garis. Boleh nggak ke 0,0? Boleh. Kenapa? Karena tidak dilalui titik 0,0. Kita uji ya. Uji ke titik 0,0. Yang mana kita uji? Persamaan garis yang tadi, yaitu 2x dikurang 3y tadi. Kita tahu ya. 2 kali 0 dikurang 3 kali 0, apakah lebih besar dari 6? Ini 0 ya. 0 lebih besar dari 6. Benar atau salah? Ini jawabannya salah. Karena dia salah, 0,0 ini di kiri garis, maka kita arsir berlawanan dengan 0,0. Ini di kiri garis menjadi yang kita arsir sebelah kanan garis. Seperti itu. Demikian penjelasan yang bisa Ibu buat. Semoga kamu mengerti. Terima kasih. Selamat